Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unit Carry Futura tahun 2018, sudah fuel injeksi. Ini keluhannya mobil tiba-tiba mati saat jalan. Ya, ini sudah dicek dari timing belt ya. Analisa pertama karena dia mati mendadak dan starter seperti ngelos, tidak hidup. Jadi ini timing belt sudah kendor ya, dan memang sudah waktunya untuk penggantian karena kilometernya sudah tinggi dan ini belum pernah ganti timing belt. Ya, jadi ini bisa dilihat retak ya. Nah, ini menandakan timing belt ini sudah waktunya. Dan ini posisinya di bengkel temen. Dan ini juga pan belt ya. Ini seperti mobil yang kurang perawatan, jadi pan belt sudah seperti ini. Ya, ini jadi sekarang kita ganti. Nah, tapi ini kendalanya setelah kita ganti timing belt ya, lalu sudah ditopkan kembali, ini mesin tidak mau hidup ya. Jadi ini sengaja tidak belum kita pasang ini untuk memastikan timingnya ya. Ya, ini timingnya sudah pas ya, pakai E standar pabrikan. Lalu yang bawah ini sudah pas kita, dan ini sekalian kita tes ya untuk tangki bahan bakar. Suara dari minyak itu bunyi, kontak on ya, kita dengar suara pompa ini bunyi, dan lampu dari engine check juga nyala normal ya. Artinya untuk bahan bakar ini tidak ada masalah. Walaupun tekanan pompa lemah, tapi mesin harusnya masih bisa hidup. Nah, ini tadi juga sama teman sudah dicek untuk retur, minyak kembalinya juga bagus. Sekarang kita coba untuk starter. Yuk, starter lagi. Oke, untuk suara mesin ini sudah ada kompresi ya, karena kalau masalah timing tidak pas atau putus itu suara mesinnya ngelos, tidak seperti ini. Nah, ini terlihat berat, artinya untuk timing masalah mesin ini tidak ada masalah. Nah, ini sekarang kita tes pengapian dari busi. Yuk, starter, kita matikan lampunya. Starter lagi. Oke, ini apinya tidak normal ya, dia ada hanya sesekali, tidak full ya. Jadi kemungkinan ini penyebabnya. Oke, untuk selanjutnya kita scan ya. Ini letak OBD-nya, kontak on, pakai scan Pokemon aja. Kita lihat apakah dia muncul pada sistem. No fault code ya, tidak terbaca pada sistem dari scanner ya. Pada sistem tidak ada masalah, tapi di sini bermasalah pada pengapian tidak normal. Oke, sekarang yang berhubungan dengan pengapian itu adalah sensor CKP, sensor CMP, lalu ECU. Untuk screen ini sudah kita pastikan aman ya, teman kita sudah cek, teman bengkel kita. Ini screen semua dalam keadaan bagus, tidak ada masalah.
Dan sekarang kita lihat untuk sensor CKP-nya. Kita akan cek apakah soket atau sensor, dan juga nanti kita akan cek sensor dari noken as atau CMP. Oke ya, ini kita sudah siapkan semua amunisinya, bahkan sampai ecu juga sudah kita siapkan ya, kita stok, kita punya. Kita pertama tes untuk sensor CKP-nya ya. Ini dia, ini ori copotan ya. bekas ya, ini bekasnya. Ini untuk memastikan, karena di scan tidak terbaca, hingga akhirnya kita harus uji coba satu persatu. Kita coba ganti sensor CKP-nya. Ini untuk soket tidak terlihat berkarat atau ada kabel putus terkelupas ya. Sepertinya untuk soket ini bagus, nggak ada masalah ya. Ini sensor baru kita sudah pasang, kita tes lagi yuk. Oke ya, masih sama kendalanya, berarti bukan masalah sensor CKP. Sekarang kita lihat untuk sensor CMP. CMP ya, ini dia sensor CMP-nya. Ini terlihat bagus, dan soket juga tidak ada yang pecah atau rusak. Kabel bodi bagus ya, nggak ada masalah. Kita sepertinya tidak perlu tes sensor ini. Sekarang kita langsung tes ecunya ya. Ini ya, kita tes ecu normal ya, ini normal. Yuk kita tes lagi. Ya, normal. Nah, itu pengapian yang normal seperti itu ya. Ini ecu pakai ecu normal ya. Sekarang coba kita kembalikan pakai ecu aslinya. Oke ya, ini sudah kita pasang dengan aslinya lagi. Ini ecu yang tadi untuk ngetes ya. Kalau ini nanti normal berarti masalahnya ya di soket ini, tapi kalau ini nanti tetap berkendala berarti masalahnya ecu. Yuk kita tes lagi ya. Masalahnya ternyata sepele sekali. Jadi untuk pengetesan pengapian ini yang benar nih ya, dia selalu padat seperti ini tuh, tidak putus-putus ya. Ya, kontak off ya. Jadi masalahnya ini, masalahnya ada di kabel ini. Oke ya, jadi kita sudah beberapa kali kita temui untuk kasus Futura itu untuk ngapur warna hijau seperti itu. Ini menyebabkan mesin mati ya, itu terlihat ada kapur. Ini sebenarnya tidak terlalu kotor, cuma ternyata sudah berkendala ya. Ini warna hijau nih, ini adalah kapur yang menghambat kelistrikan pada mobil ya. Ini untuk memperbaikinya ya, ini biasanya pengaruh dari air. Nah tuh ya, untuk memperbaikinya ini cukup kita semprot pakai injektor cleaner, pembersih karbon ya. Ya, jadi untuk kasus Futura tiba-tiba mati itu jangan langsung ganti ecu ya, kecuali sudah kita tes seperti tadi kendalanya
mutlak, ternyata ecunya baru diservis atau diganti. Karena untuk penyebab mati dari mesin itu banyak, bisa dari pompa, bisa dari timing belt, bisa dari sensor, bisa dari kabel, atau dari ecu. Jadi kita harus cari satu persatu masalahnya dan pastikan dulu sebelum melakukan penggantian. Dan ini untuk timing belt ya, karena sudah waktunya, ini memang sudah waktunya ganti. Jadi kalau mobil teman-teman kondisinya sudah seperti ini, kilometer piro mas? Piro? 198.000. Masa Allah, 198.000 ini teman-teman. Ya, ini untuk standar carry Futura ini 80.000, maksimal 150, 100 ya. Untuk penggantian yang ideal itu di 100. Cuma kadang ada 150 baru ganti juga masih aman. Tapi ini sudah 190 ya, hampir 200. Ini hampir putus ya. Tuh. Jadi kalau ini longgar, kendor, dia bisa loncat atau tidak tepat untuk pengapiannya. Apalagi kalau putus, mesin sudah nggak bisa hidup. Oke ya, jadi seperti itu. Ini nanti CKP kita ganti lagi karena bukan itu masalahnya. Kadang kita temui CKP itu memang bermasalah, seringnya itu soketnya kendor atau kabelnya putus karena posisi di bawah ya. Tapi kalau sensor mati jarang. Kalau sensor CMP yang di belakang ya, yang tadi kita cek, yang ini ini juga sebenarnya jarang rusak. Dia hanya kadang saat penggantian dudukan mesin dia kena, karena ini nggak dilepas dulu ya. Ini sering terjadi, ini kena besi ini pecah ya. Nah ini kalau ini rusak juga error pengapian ya, mesin tidak bisa hidup. Jadi yang berhubungan pengapian itu sensor CKP, CMP, lalu ecu ya. Tapi sebelum ke ecu kita pastikan dulu kabel-kabelnya ya. Ternyata ini masalahnya di sini. Jadi soket dua ini di sebelah kiri ya, ini jangan sering kena air. Kalau kena air nanti bisa kayak gini mati. Ya ini penting. Ini sering ngapur ya, sering masalah. Oke, jadi itu videonya untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.